Selamat pagi anak-anak kelas 6. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Sehat selalu ya, dan kalian harus tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran. Hari ini kita masih belajar di tema 8, yaitu di subtema 3 mengenai bumi, matahari, dan bulan. Pembelajaran 1 sampai 3. Sebelum mulai pembelajaran, sebaiknya kalian berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Setelah berdoa, mari kita mengikuti pembelajaran hari ini. Pembelajaran yang pertama yaitu bahasa Indonesia. Masih mengenai gagasan pokok. Berarti masih sama ya dengan pembelajaran subtema 2 yang kemarin. Kata kunci merupakan sebuah kata yang digunakan sebagai kunci atau kata yang digunakan untuk menghubungkan ke kata lain atau informasi lain. Gagasan utama adalah suatu gagasan atau ide yang sedang dibicarakan atau dibahas dalam sebuah paragraf. Gagasan pokok disebut juga dengan gagasan utama, pikiran utama, pokok pembicaraan, atau pokok pikiran. Peta pikiran adalah suatu cara untuk mengorganisasikan dan menyajikan konsep, ide, tugas, atau informasi lainnya dalam bentuk diagram. Bacaan merupakan sumber informasi. Jadi kalian harus sering-sering membaca sebuah buku ya, agar kalian mendapatkan sumber informasi. Informasi yang kita peroleh saat membaca dapat kita sampaikan kembali dalam bentuk ringkasan atau disampaikan secara lisan ataupun dengan teknik visualisasi. Kita lihat arti visualisasi itu apa. Visualisasi adalah rekayasa dalam pembuatan gambar, diagram, atau animasi untuk penampilan suatu informasi. Pelajaran berikutnya yaitu IPA. Pelajaran IPA sebelumnya kita sudah mempelajari rotasi bumi, revolusi bumi, dan gerhana bulan. Sekarang kita akan belajar mengenai gerhana matahari. Gerhana matahari terjadi jika umbra atau penumbra bulan mengenai permukaan bumi, atau bulan berada di antara bumi dan matahari dalam posisi sejajar pada satu garis lurus. Gerhana matahari yang terjadi dapat dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama ada gerhana matahari total, yang kedua ada gerhana matahari sebagian atau parsial, dan yang terakhir ada gerhana matahari cincin. Gerhana matahari total terjadi jika bumi terhalang oleh bayang-bayang umbra bulan sehingga cahaya matahari tidak sampai ke bumi. Kalian bisa lihat ya pada layar, di sana bentuk gerhana matahari total dan terjadinya gerhana matahari total. Gerhana matahari sebagian terjadi pada bagian bumi yang masuk ke penumbra bulan atau sebagian cahaya matahari masih mengenai bumi. Nah, di layar sudah ada gambar ya, gerhana matahari sebagian. Kalian bisa melihatnya, perbedaan dari gerhana matahari total dan gerhana matahari sebagian. Gerhana matahari cincin terjadi jika titik umbra tidak mencapai permukaan bumi, atau pada bagian tengah matahari tertutup bulan, namun bagian pinggirnya tidak tertutupi bulan, sehingga nampak bercahaya. Kalian dapat lihat ya gambar gerhana matahari cincin dan gambar bagaimana terjadinya gerhana matahari cincin.
Pada slide berikutnya, kalian dapat melihat bagaimana terjadinya gerhana matahari. Gerhana. Gerhana matahari terjadi ketika posisi bulan terletak di antara bumi dan matahari, sehingga menutup sebahagian atau seluruh cahaya matahari. Walaupun bulan lebih kecil, bayangan bulan mampu melindungi cahaya matahari sepenuhnya karena bulan yang berjarak rata-rata 384.400 km dari bumi, lebih dekat dibandingkan dengan matahari yang berjarak rata-rata 149.680.000 km. Gerhana matahari dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu gerhana total, gerhana sebagian, dan gerhana cincin. Sebuah gerhana matahari dikatakan sebagai gerhana total apabila saat puncak gerhana, piringan matahari ditutup sepenuhnya oleh piringan bulan. Saat itu, piringan bulan sama besar atau lebih besar dari piringan matahari. Ukuran piringan matahari dan piringan bulan sendiri berubah-ubah tergantung pada posisi masing-masing jarak bumi bulan dan bumi matahari. Gerhana matahari sebahagian terjadi apabila piringan bulan atau saat puncak gerhana hanya menutup sebahagian dari piringan matahari. Pada gerhana ini, selalu ada bagian dari piringan matahari yang tidak tertutup oleh piringan bulan. Gerhana cincin terjadi apabila piringan bulan atau pada saat puncak gerhana hanya menutup sebahagian dari piringan matahari. Gerhana jenis ini terjadi bila ukuran piringan bulan lebih kecil dari piringan matahari, sehingga ketika piringan bulan berada di depan piringan matahari, tidak seluruh piringan matahari akan tertutup oleh piringan bulan. Bagian piringan matahari yang tidak tertutup oleh piringan bulan berada di sekeliling piringan bulan dan terlihat seperti cincin yang bercahaya. Gerhana matahari tidak dapat berlangsung melebihi 7 menit 40 detik. Ketika gerhana matahari, orang dilarang melihat ke arah matahari dengan mata telanjang, karena hal ini dapat merusak mata secara permanen dan mengakibatkan kebutaan. Tugas hari ini ada 2 mata pelajaran, yaitu IPA dan SBDP. Tugas yang pertama mata pelajaran IPA. Kalian kerjakan di buku PR tematik, tulis soal dan jawaban di garis bawahi. Kirim foto saat kalian sedang mengerjakan tugas. Tugas yang kedua SBDP, setelah kalian mendengarkan penjelasan mengenai pembelajaran SBDP. Pelajaran berikutnya yaitu SBDP, mengenai reklame. Reklame ini sudah pernah kita pelajari di tema sebelumnya. Kita ingat-ingat kembali ya. Reklame berasal dari bahasa Spanyol, yakni dari kata re yang berarti berulang-ulang dan klamo yang berarti seruan. Reklame dapat diartikan sebagai seruan yang berulang-ulang dalam rangka menawarkan barang atau jasa kepada konsumen. Tujuan reklame untuk menyebarkan informasi kepada khalayak ramai tentang suatu produk atau pesan lain. Maksud pembuatan reklame adalah untuk menarik perhatian masyarakat. Kita lihat syarat-syarat reklame yang baik. Yang pertama, mencolok. Harus memiliki ukuran, penempatan, warna, tulisan, dan gambar yang mencolok. Yang kedua, jelas, singkat, dan mudah dimengerti. Kalimatnya harus jelas, singkat, dan mudah dimengerti oleh khalayak atau orang yang membacanya. Yang ketiga, menarik. Harus mampu menarik khalayak umum. Untuk itu harus dibuat dengan warna, ukuran, dan bentuk yang mencolok. Yang keempat yaitu jujur. Harus memuat pesan yang benar dan jujur, serta tidak mengada-ada. Yang terakhir, dilakukan berulang-ulang.
Hendaknya reklame dipasang berulang-ulang pada media cetak ataupun elektronik. Nah, semuanya itu merupakan syarat-syarat reklame yang baik. Menurut tujuan pengadaannya, reklame dibedakan menjadi dua. Yang pertama, reklame komersial. Reklame komersial adalah reklame yang dibuat untuk kepentingan bisnis untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Yang kedua, ada reklame non-komersial. Reklame yang digunakan untuk mengajak, menghimbau, dan menyampaikan informasi agar mengikuti pesan yang disampaikan. Contoh reklame non-komersial adalah himbauan untuk tertib berlalu lintas, membayar pajak, donor darah, dan masih banyak yang lainnya ya. Apakah kalian bisa menyebutkan dari contoh reklame non-komersial? Menurut sifatnya, reklame dibedakan menjadi tiga. Yang pertama, reklame penerangan, yaitu bersifat menyampaikan informasi kepada masyarakat. Yang kedua, ada reklame peringatan. Reklame yang bernada mengingatkan kepada masyarakat pengguna jalan melalui gambar reklame. Dan yang terakhir yaitu ada reklame permintaan atau ajakan. Reklame yang bernada meminta atau mengajak warga masyarakat supaya bersedia memenuhi ajakan untuk peduli dengan sesamanya melalui gambar reklame. Menurut tempat pemasangannya, reklame dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada reklame indoor, yaitu reklame yang dipasang di dalam ruangan. Contohnya ada brosur, etiket, dan leaflet. Yang kedua ada reklame outdoor, yaitu reklame yang dipasang di luar gedung. Contohnya ada spanduk, baliho, papan nama, dan logo. Menurut medianya, reklame dibedakan menjadi tiga. Yang pertama ada reklame audio, yaitu reklame yang diwujudkan melalui suara, baik langsung maupun tidak langsung. Contohnya iklan yang dapat kalian dengar melalui radio. Yang kedua, ada reklame visual, yaitu reklame yang diwujudkan dalam bentuk gambar. Di slide berikutnya kita lihat ya contoh dari reklame visual ini. Dan yang terakhir yaitu reklame audio visual, yaitu reklame yang menggunakan media suara dan gambar. Contohnya iklan yang ada di televisi. Contoh reklame visual antara lain. Yang pertama ada poster, yaitu ragam gambar reklame yang berupa gambar bentuk barang atau objek dengan gambar huruf. Yang kedua spanduk, yaitu ragam gambar reklame yang berupa gambar huruf yang dimuat di atas kain memanjang. Yang ketiga, plakat, yaitu ragam gambar reklame yang berupa gambar bentuk barang atau jasa dengan gambar huruf yang dibuat pada kertas. Yang keempat, ada etiket, yaitu ragam gambar reklame yang berupa nama suatu produk barang dagangan dan disertai dengan keterangan. Yang kelima, ada leaflet, ragam gambar reklame yang berupa gambar bentuk barang atau objek dengan gambar huruf sebagai keterangannya. Contoh reklame visual lainnya yaitu ada brosur, yaitu ragam gambar reklame yang menggunakan huruf sebagai unsur utamanya. Yang ketujuh ada logo, yaitu ragam gambar reklame yang berupa simbol atau lambang suatu badan usaha milik negara maupun swasta. Yang kedelapan, papan nama, yaitu ragam gambar reklame yang berupa gambar huruf dan gambar logo. Dan yang terakhir ada baliho, yaitu ragam gambar reklame yang berupa gambar bentuk barang atau objek dengan gambar huruf yang berukuran besar. Tugas yang kedua yaitu tugas SBDP. Masih sama, kalian kerjakan di buku PR tematik
Tulis soal dan jawaban di garis bawahi. Jadi, hari ini tugasnya ada dua ya, IPA dan SPDP. Indonesia memiliki tempat wisata yang cukup populer di mata dunia. Contohnya ada Danau Toba di daerah Sumatera Utara, Nusa Penida berada di Bali, Taman Laut Bunaken berada di Sulawesi Utara, Pulau Komodo berada di Nusa Tenggara Timur, Candi Borobudur terdapat di Jawa Tengah. Secara geografis, Pulau Bunaken termasuk dalam wilayah perairan segitiga emas, yaitu jalur perairan laut yang menghubungkan Laut Filipina, Laut Papua, dan Laut Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang banyak memiliki tempat-tempat wisata indah dan menarik. Contohnya ada Pulau Bali, Pulau Lombok, Kepulauan Raja Ampat. Pariwisata di Indonesia diharapkan memberikan peluang dan akses kepada masyarakat setempat untuk mengembangkan usaha pendukung pariwisata. Contohnya dengan cara membuka toko kerajinan, toko souvenir, warung makanan, penginapan, dan masih banyak lainnya. Sampai di sini pembelajaran tematik kita hari ini. Sampai bertemu kembali di pembelajaran berikutnya. Jangan lupa tugas-tugas yang sudah diberikan kalian kerjakan. Selalu jaga kebersihan dan kesehatan. Terima kasih.